Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak yang baik, yang hebat, yang saya hormati, semoga hari ini kita penuh rahmat, diberi keberkahan oleh Allah, lalu Allah limpahkan rezeki buat kita semua, lalu Allah kasih kita kemudahan dalam menjalankan life good. Semoga Bapak Ibu bertumbuh di seluruh kota di Indonesia, dalam dan luar negeri. Voice note pagi ini saya ingin menyampaikan beberapa poin yang banyak dialami oleh secara pribadi, saya pribadi, dan organisasi tim dan para leader yang sudah ada. Bapak Ibu, ini life good, bisnis recehan sebetulnya. Bisnis 165.000 atau 170.000 atau bisnis $10 sebulan. Ya, bisnis $10 sebulan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Bapak Ibu atau mungkin biasanya ngasih uang jajan ke anak. Atau mungkin bapak-bapak yang bagi perokok. Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilai pembelian rokoknya dalam 1 bulan. Nggak ada apa-apanya. Jadi artinya bisnis 170.000 atau $10 ini sebetulnya bisnis yang sangat murah, sangat mudah, sangat simpel, sangat gampang. Makanya kalau ada orang yang tidak sukses di bisnis life good, itu artinya kesimpulannya cuma satu. Mereka tidak punya kemauan yang kuat untuk sukses. Itu pertama. Yang kedua, pertama tadi kemauan yang kuat untuk sukses. Yang kedua, mereka terlalu cuek. Mereka terlalu cuek terhadap organisasinya. Mereka tidak peka. Mereka tidak peduli. Tidak pernah mau turun ke bawah, tidak pernah mau membina timnya di kedalamannya, organisasinya. Sehingga apa yang terjadi? Hal yang sepele, hal yang mudah, hal yang murah, hanya $10 ini terabaikan. Jadi artinya banyak orang jatuh bukan karena batu yang besar, tapi banyak orang jatuh itu karena kerikil-kerikil kecil atau butiran-butiran pasir. Sehingga kesimpulannya yang saya lihat hari ini, leader, para pemimpin di life good tidak sukses itu karena mereka terlalu cuek, terlalu tidak peduli dengan timnya, dan tidak membina timnya, tidak mengayomi timnya, sehingga mereka masa bodoh dengan timnya. Nah, hal inilah yang membuat banyak hari ini para leader di life good, para pemimpin-pemimpin di life good hari ini stagnan. Ataupun ada cerita, mohon maaf, muntaber, mundur tanpa berita. Kenapa? Karena tadi. Karena apa? Ketidakpeduliannya, ketidakpekaannya, sikapnya untuk mengayomi, untuk mengemong. Padahal fitrahnya dia adalah ketika dia jadi seorang pemimpin, dia mengemong anaknya, dia mengemong keluarganya, dia membina anaknya, dia membina keluarganya. Artinya disinilah sosok seorang pemimpin, sosok seorang ayah, sosok seorang ibu kelihatan betul. Nah, di life good ini adalah hal yang sangat simpel sebetulnya. Cuman kan ketahuan. Hari ini banyak leader yang tidak sukses di life good karena apa? Tadi dia lupa kalau dia adalah makhluk sosial. Dia lupa kalau kita butuh orang lain. Dia lupa kalau kita butuh mitra. Dia lupa kalau kita butuh tim. Ayo Bapak Ibu, mong timnya, bina organisasinya, jalin hubungan yang baik, terjun ke lapangan, turun sampai ke bawah. Minimal Bapak Ibu komunikasi. Minimal Bapak Ibu komunikasi, buka akun. Buka akunnya di mana yang lagi turun, dibina timnya. Gitu. Bukan cuek, lalu cuek Anda komplain.
Cuek, Bapak Ibu tidak peduli. Bapak Ibu lalu nyalain upline, nyalain orang yang ngajak Bapak Ibu. Nggak bisa. Lalu mencari kambing hitamnya. Enggak Bapak Ibu, beneran. Saya bilang ini nggak ada apa-apanya. Cobalah duduk sejenak, rendahkan hatinya, compare. 170.000 tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan rokoknya Bapak. Terus 170.000 itu nggak ada apa-apanya dibandingkan uang jajan anak kita. Ya, bensin kita, entertain kita, makan kita, biaya hidup kita nggak ada apa-apanya. Sedangkan 170.000 membuat potensi besar buat kita bisa punya penghasilan puluhan juta, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah ayo. Saat inilah kepemimpinan kita sebagai seorang ayah, saat inilah kepemimpinan kita sebagai seorang ibu, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ibu yang bisa mengayomi anak-anaknya. Dibuktikan, ditunjukkan, Allah perlihatkan bisnis semurah ini, semudah ini, ya, semudah ini aja hanya simple, kita nggak bisa kerjakan. Ya Allah, saya juga nggak bisa bilang ya, Bapak Ibu, ini bisnis simple kok. Masalahnya Bapak Ibu mau turun, mau komunikasi. Pak, saya nggak punya uang. Oke, kalau nggak punya uang, Bapak Ibu telekonferensi. Kan sudah ada paket data. Sudah ada paket data Bapak Ibu masing-masing. Manfaatkan fasilitas yang ada, yang Bapak Ibu bayar setiap bulan. Apa dia paket data? Paket data saja ketika kita nggak punya paket data, Bapak Ibu kelimpungan, kedandapan. Ketika Bapak Ibu nggak bisa chatting sama WhatsApp ke teman-teman yang ada di WhatsApp. Ayo, manfaatkan fasilitas ini. Manfaatkan fasilitas WhatsApp, telekonferensi kalau tidak bisa datang berkunjungan sama tim. Yang kedua, komunikasi sama tim, telekonferensi, tanya kabar, lalu bina siapa yang kurang. Ayo kita ngomong gitu. Saya lihat itu kenapa hari ini ada organisasi mereka bertumbuh hebat. Karena mereka peduli. Ayo, yang kurang timnya ngobrol sama saya, kita telekonferensi sama-sama. Bapak Ibu, setiap kita ditakdirkan pemimpin. Setiap kita ditakdirkan untuk jadi pemimpin. Jadi bukan tergantung upline, bukan. Ya, bukan tergantung upline, bukan tergantung orang yang mengajak kita. Berhentilah bergantung sama orang lain. Berhentilah berharap sama orang lain. Bergantung dan berharaplah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan hari ini jangan pernah berharap sama orang lain, jangan pernah berharap sama upline kita. Loh, Bapak Ibu loh pemimpin di rumah tangganya, ibu pemimpin di rumah tangganya. Berarti kita juga bisa jadi pemimpin di organisasi kita. Kita juga bisa jadi pemimpin di bisnis kita. Ayo sama-sama kita belajar. Upline sudah ngasih tahu, kita sudah berterima kasih sekali. Upline sudah memberikan informasi, memberikan peluang, kita sudah cukup. Selanjutnya kita belajar. Kalau kita sudah belajar, kita mengajar. Kalau kita sudah belajar, kita mengajar. Belajarnya di mana? Di Zoom pada hari Rabu, di Zoom pada hari Sabtu, di Zoom pada hari Senin, di Zoom pada hari Kamis. Belajar. Habis itu aplikasikan pelajarannya kepada tim. Gitu. Aplikasikan. Jangan bergantung sama upline. Oh, itu ada platinum saya, ada gold saya. Enggak. Setiap kita adalah pemimpin. Ya, setiap kita ditakdirkan oleh Tuhan adalah pemimpin. Wa isqala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, aku hendak menjadikan seorang pemimpin di muka bumi ini. Bapak Ibu sudah jadi pemimpin di rumah tangganya. Bapak Ibu sudah jadi pemimpin untuk anak-anaknya. Hari inilah Allah akan memperlihatkan, mampu nggak? Kalau mimpin 170.000 saja, mimpin organisasi saja nggak bisa, pasti hidupnya, rumah tangganya, keluarganya biasa-biasa saja. Saya pastikan seperti itu Bapak Ibu. Saya pastikan seperti itu. Kenapa? Karena teruji di sini. Teruji di sini. Karakter dibutuhkan, attitude dibutuhkan, sikap dibutuhkan, kepedulian dibutuhkan.
ke makhluk sosialnya dibutuhkan. Semuanya dibutuhkan Bapak Ibu. Nah, memang tidak mudah. Makanya dengan tidak mudah itulah saya dan Dr. Sugeng serta tim SGR Team membuat pelatihan, membuat sekolah bisnis. Dr. Sugeng sudah buat wadahnya namanya SGR Team. Nah, di SGR Team Bapak Ibu bisa belajar. Setelah belajar, aplikasikan ilmunya sama tim. Gitu. Kan banyak orang di daerah yang tidak bisa hadir di Zoom. Anda, Bapak Ibu yang hebat, bisa hadir di Zoom. Nanti yang nggak bisa hadir di Zoom, telekonferensi. Jelaskan. Lalu cari leader yang aktif, upline yang aktif. Gitu Bapak Ibu. Lalu bertanya sama upline aktifnya. Gitu. Ini di grup ini banyak sekali yang japri saya dan itu sudah kedalaman-kedalaman. Itu terbukti. Kenapa? Karena goldnya, silvernya, bronnya, platinumnya, atau mungkin siapa saja. Banyak yang memang belum terjun ke bawah. Minimal komunikasi, minimal telekonferensi. Ayo Bapak Ibu, saya punya organisasi banyak, nggak bisa pegang Bapak Ibu satu-satu timnya. Mohon maaf sekali. Ya, ayolah. Kan ini kita sudah jadi pemimpin. Pikirin dulu. Kita sudah jadi pemimpin di organisasi kita. Kita sudah jadi pemimpin di rumah tangga kita. Ayo kita aplikasikan di LiveCode. Ayo Bapak Ibu. Saya tidak bermaksud menggurui. Saya tidak bermaksud mau ngapa-ngapain. Saya ingin sekali kita menjadi orang hebat dengan nilai 170.000. Ayo sama-sama. Berlindung sama Allah, berharap sama Allah, lalu aplikasikan ilmunya yang telah Ibu dapatkan, Bapak dapatkan dari SGR Team, aplikasikan ke tim. Sebelumnya Bapak Ibu ya, sebelumnya saya mohon maaf sekali, maafin saya. Saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semua. Saya tidak bermaksud untuk apa-apa juga. Yuk kita sama-sama belajar aja, ya. Saya tidak hebat, Dr. Sugeng juga tidak hebat. Dr. Sugeng juga pernah salah, saya juga pernah salah. Jadi artinya kita juga lagi belajar semuanya. Saya belajar, kita bisnis ini baru, masih ibarat bocah itu, ibarat anak kecil baru berjalan Bapak Ibu. Baru berjalan, justru kami lagi belajar merangkak, kami lagi belajar berdiri. Jadi maafin saya juga punya banyak tim yang harus dibina. Makanya para silver, para gold, ayo terjunlah ke lapangan. Ayo minimal Bapak Ibu komunikasi sama timnya ya. Kita kalau sudah mengajak orang berarti kita harus bertanggung jawab di pembinaan. Yang tidak mudah itu adalah merawat. Kalau melahirkan gampang, membesarkan lalu membina itu yang tidak mudah. Ayo sama-sama ya, kita sama-sama belajar, sama-sama rendah hati, sama-sama empty cup, sama-sama mau mengkosongkan gelas, hadir di pertemuan Zoom, dapat ilmunya bagikan sama tim. Terima kasih, maafin saya ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.